Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, untuk sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita pertemuan yang keempat, kita akan membahas terkait Pancasila dalam konteks sejarah, sehingga ketika kita mempelajari ini, harapannya kita mengetahui terkait masalah sejarah pembentukan Pancasila. Ya, Bung Karno itu kan pernah berkata, jas merah, apa artinya? Jangan sampai melupakan sejarah. Maka dari itu kita tidak luput mempelajari Pancasila terutama dalam konteks sejarah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kaitannya dengan Pancasila sebagai filosofi. Saya ulangi, Pancasila itu merupakan filosofi dan ideologi bangsa Indonesia yang ini memiliki akar sejarah yang sangat kuat, berawal dari konsep-konsep tradisional masyarakat Indonesia. Pancasila kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Pancasila itu digali melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia sehingga menghasilkan 5 sila atau 5 nilai itu. Sehingga kita dalam hal kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Karena apa? Nilai-nilai Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya tadi kita sedikit bahas terkait nilai ya. Nilai-nilai Pancasila itu ada 5 secara umum. Tapi sebenarnya kita bisa kembangkan dari lebih dari 5 nilai itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau nilai religius. Kemudian nilai keadilan di dalam sila kedua. Kemudian sila ketiga ada nilai persatuan atau nasionalisme. Kemudian di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, itu ada nilai demokrasi. Dan yang terpenting yaitu juga ada nilai keadilan. Ini 5 garis besar atau 5 nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita harus paham itu dulu. Jadi jangan hafal silanya saja, tetapi Anda harus juga paham, tahu, dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Maka dari itu sangat penting kita kenapa harus mengimplementasikan itu, karena Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya dalam konteks sejarah, Pancasila itu tidak serta-merta lahir tanpa adanya para pendiri bangsa berperan penting dalam merumuskan itu. Yang pertama, perintis gagasan. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Bung Hatta, kemudian ada juga yang namanya Wahid Hasyim dan lain sebagainya, itu memulai proses perumusan Pancasila melalui diskusi dan perdebatan atau sering kita sebut BPUPKI. Pada saat itu ketua sidang mengatakan Indonesia itu berdiri berdasarkan apa, kan itu. Jangan-jangan berdiri negara tidak punya dasar negara, kan bahaya itu kan, pondasi penting. Kemudian ada perdebatan untuk menyempurnakan yang sesuai dasar negara Indonesia itu yang cocok seperti apa? Apakah cocok dengan ideologi berdasarkan dengan agama? Apakah cocok dengan ideologi komunis atau kapitalis dan lain sebagainya? Dan dari hasil perdebatan itu para pendiri bangsa memiliki kesepakatan untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara itu. Dan ditetapkan dasar negara itu pada tanggal berapa? 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila. Kalau penetapan dasar negara 18 Agustus tahun 1945 itu. Ingat ya, bedakan lahirnya Pancasila sama peletakan atau penetapan dasar negara yang pertama, itu harus beda. Kemudian itu tadi penetapan itu, yaitu ketika tanggal 18 itu dari golongan agama, kemudian nasionalis itu memiliki kesepakatan, terutama yang diperdebatkan sila berapa? Pertama, awalnya itu kan kerakyatan,
Oh, saya ulangi, mohon maaf, apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluk yang dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya apa? Maha Esa dan agama Beragam, ya kan? Kuncinya Indonesia itu bukan agama Islam saja, tetapi memiliki agama yang sangat beragam itu. Kemudian perkembangan Pancasila Orde Lama banyak, terutama eksistensi Pancasila terkait masa implementasi di era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu pada saat itu presidennya adalah Bung Karno, yaitu terutama di dalam hal Nasakom. Nah, ini sangat kadang itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun Bung Karno seorang proklamator, terkadang juga memiliki beberapa kali penyimpangan kan itu. Maka dari itu, masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menekankan implementasi Pancasila melalui konsep demokrasi terpimpin. Kemudian perjuangan kemerdekaan Pancasila menjadi semangat juang dan pemersatu bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ada gejolak tadi politik, yaitu terkait masa Orde Lama juga diwarnai dengan berbagai gejolak politik yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila. Tadi kita sudah menyinggungkan. Nah, Bung Karno menginginkan adanya Nasakom. Konsep Nasakom itu apa? Penggabungan nasionalisme, komunisme, agama. Bung Karno berusaha tiga itu untuk disatukan, ya kan? Nasionalis, komunis, agama. Tetapi hal ini kan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seorang komunis itu mungkin tidak identik dengan ateis, tetapi sebagian besar yang menganut ideologi komunis di Indonesia itu ada beberapa yang juga ateis kan gitu. Maka dari itu hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena sila pertama adalah ketuhanan. Nah, itu. Kemudian Pancasila di Orde Baru, yaitu penguatan ideologi Pancasila, adanya indoktrinasi Pancasila, kemudian juga perdebatan dan kritik. Indoktrin Pancasila, seorang orang yang mengkritik pemerintah itu dianggap melawan atau menentang yang namanya Pancasila sebagai ideologi. Maka dari itu banyak orang-orang hilang ketika Orde Baru, sehingga seperti Wiji Tukul dan lain sebagainya itu. Dia seorang sastrawan dengan menyampaikan karya sastranya berupa puisi, tetapi secara tidak langsung menyindir pemerintah atau mengkritik pemerintah. Tuh. Kemudian tantangan penerapan Pancasila di era reformasi pasca jatuhnya Pak Soeharto, maka tantangan Pancasila itu mulai berbeda antara Orde Baru dengan era reformasi, terutama penyalahgunaan Pancasila, kemudian juga ada fragmentasi sosial, pemahaman terdistorsi, itu banyak karena banyak muncul gerakan-gerakan seperti hanya gerakan indoktrina radikalisme, ekstremisme, kemudian terorisme dan lain sebagainya itu. Kemudian selanjutnya, relevansi Pancasila di zaman milenial, yaitu terkait masalah keberagaman. Pancasila itu berusaha menjunjung tinggi keberagaman sebenarnya itu kan, keadilan sosial. Nilai Pancasila tetap relevan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, meskipun dari sekarang itu yang namanya era Society 5.0, ya kan? Dulunya ada revolusi industri 4.0, berubah lagi Society 5.0. Sekarang ada pemanfaatan teknologi yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya kan? Perkembangan semakin dinamis, Anda juga harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Kemudian internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu memang banyak beragam. Anda menjalankan sholat 5 waktu kalau agama Islam, atau ketika agama Katolik pergi ke gereja setiap minggu atau hari-hari tertentu, itu merupakan suatu pengamalan nilai yang pertama. Itu sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ini hanya konteks sejarah, gambaran besar, ya kan?
terkait masalah materi itu sebenarnya kalau Anda mau mencari di dalam referensi itu banyak. Sekarang itu kan referensi lebih mudah, tidak hanya harus datang ke perpustakaan. Sekarang itu Google ketik aja kan, apalagi sekarang Google Scholar, kemudian juga ada apa itu situs-situs lain untuk yang mengakomodir referensi yang berkaitan dengan Pancasila. Ada pertanyaan enggak? Yang antara sila kedua dan 5, kemanusiaan dan keadilan sosial. Kemanusiaan itu merupakan nilai memanusiakan manusia atau humanis. Contoh sederhananya ketika teman tetangga Anda sedang mengalami kesulitan, Anda merasa iba dan berusaha untuk membantu. Kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau pelanggaran HAM, itu merupakan suatu bentuk implementasi dari nilai kemanusiaan. Tetapi kalau nilai keadilan itu bukan berarti harus sama rata ya. Nilai keadilan itu berdasarkan kebutuhan. Kaitannya dengan pemerintah itu ketika menjalankan pemerintahan dia harus mampu bersikap adil tanpa mendiskriminasi masyarakat Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan memiliki kebebasan yang sama. Ketika seorang pejabat memberikan suatu fasilitas atau pelayanan lebih utama kelompoknya dibandingkan dengan yang lainnya, itu merupakan tindakan yang tidak adil. Itu contohnya. Kalau adil, Anda itu bisa ketika Anda bisa memahami, Anda harus bersikap saling mengerti, memahami, dan bersikap tanpa mendiskriminasi, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu contoh implementasi yang sederhana yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terkait Pancasila sebagai ideologi. Jadi sehingga dalam hal ini itu Pancasila itu tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup. Apa maksudnya? Kalau dasar negara itu ditetapkan sebagai dasar negara di Indonesia itu untuk sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan, mengatur hubungan warga negara dan negara. Tetapi kalau dalam kehidupan ideologi itu merupakan suatu cita-cita masyarakat Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan menganggap bahwasanya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah nilai yang kebenarannya itu memang setiap masyarakat Indonesia itu meyakini atas kebenaran tersebut, sehingga nilai-nilai Pancasila itu dianggap kebenarannya. Kalau sebagai pandangan Ibu, itu merupakan ketika Anda menjalankan kehidupan sehari-hari, Anda itu berpedoman atau berpandangan selayaknya melihat atau mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak kok yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika Anda itu membantu antar sesama teman, sederhana ya, kita tidak usah mulu-mulu bicara yang di atas. Ketika Anda itu ada teman yang ketika bannya bocor Anda bantu, itu merupakan implementasi nilai Pancasila, kepedulian, memiliki sikap kemanusiaan, ya kan? Kemudian Anda dalam menentukan suatu keputusan di kelas ini Anda musyawarah, bagaimana ini enaknya, ya kan? Kita musyawarahkan mana yang bagus, mana yang terbaik untuk kepentingan bersama. Itu merupakan implementasi Pancasila. Sederhana kan? Jadi kita tidak usah bicara yang lebih luas, karena ketika kita setiap orang masyarakat Indonesia, satu orang, ketika kita itu memandang saya harus mengimplementasikan Pancasila, setiap masyarakat Indonesia bisa memiliki pemikiran tersebut, tidak dipungkiri Indonesia akan menjadi negara yang besar. Itu hal yang sangat memungkinkan kalau semua memiliki pemikiran tersebut. Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa bedanya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Bermasyarakat kehidupan Anda sehari-hari, ya kan, di lingkungan masyarakat. Kehidupan berbangsa itu ketika Anda berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan etnis, suku, agama yang berbeda, Anda itu menganggap kita ini Indonesia.
Bukan berarti kamu ini Madura, kamu ini Jawa, kamu ini Melayu, kamu ini Dayak, enggak. Tapi kalau hubungannya dengan kehidupan bernegara, hubungannya dengan warga negara bersamaan dengan negara. Artinya kaitannya itu adalah hubungan warga negara dan negara. Dasarnya adalah aturan konstitusi. Konstitusi bisa lahir karena landasannya adalah sumbernya dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu UUD 45 tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun yang bertentangan adalah yang implementasinya. Banyak yang bertentangan itu. Kemudian dalam hal ini memang kita sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Kita melihat sejarah. Masyarakat Indonesia itu ketika memahami, mengerti, dan merasa iba dengan perjuangan para pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan apa itu? Ketika kita memiliki rasa iba, kemudian kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita banyak juga ya yang tidak mempedulikan sejarah. Tapi ya tidak usah melihat orang lain, kita lihat kita sendiri-sendiri aja. Dalam kehidupan apa itu? Kehidupan sehari-hari, pandangan kita itu tetap mengimplementasikan Pancasila. Siapa yang bingung? Ada Pak. Hah? Ada Pak. Apa kira-kira? Kayak itu kita menerapkan ideologi Pancasila Pak. Dari sila semuanya sila itu. Dari ada dari sila itu bagaimana dalam menerapkan ke zaman sekarang ini Pak? Oh ya. Sekarang ini kan sangat berubah Pak. Oke. Ya. Zaman sekarang itu sudah memiliki kebebasan yang sangat luar biasa ya. Kadang dianggap kebablasan. Yang terpenting dalam hal ini banyak ideologi ya kan liberal masuk ke Indonesia. Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, mampu menerima nilai dari luar, tetapi dengan melalui penyaringan. Sehingga ketika melalui penyaringan itu, ketika masuk ideologi komunisme, kita harus bisa menolak melalui media sosial misalnya kan. Kita harus beretika dalam menggunakan media sosial, jangan mudah like share. Anda harus cermat, kemudian juga harus memahami apa isi berita itu dulu kan itu. Kadang ada yang mempropaganda itu, kemudian bisa memecah belah masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat beragam dan memiliki ideologi Pancasila. Ada pertanyaan? Lagi? Itu ya Mas ya? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau udah ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Dan salah kata saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.